Baik, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, selamat datang Ibu dan Bapak peserta. Biasanya di sini juga suka ada Ibu dan Bapak guru. Juga biasanya suka ada rekan-rekan sejawat, baik dokter maupun psikolog, juga masyarakat umum, orang tua juga banyak juga yang bergabung. Selamat datang kembali di seminar atensi hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022. Ini kalau di daerah saya daerah Cibubur, ini agak-agak mendung sedikit. Ya, Tapi benar. ya sama ya dok ya. Saya senang sekali hari ini peserta juga semangat untuk belajar. Kita istilahnya suka belajar bersama di pagi hari ini. Nah, pagi ini seminar atensi mengusung tema, ini bagus sekali, kita akan lebih mengenal Down syndrome dan deteksi penyakit penyerta pada anak-anak Down syndrome tentunya ya. Hari ini kita akan didampingi oleh dua narasumber. Nah, ini pastinya mereka sudah sangat akrab dan kompeten sekali dengan adik-adik penyandang Down syndrome ini. Yang pertama, saya akan menyapa dengan Dr. Syarif Rohimi, spesialis anak. Beliau seorang dokter spesialis anak dan juga konsultan jantung anak. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Syarif. Waalaikumsalam, Bu Eva, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, selamat pagi. Mudah-mudahan sehat semua. Amin, amin. Terima kasih Dr. Syarif sudah berkenan sharing ilmu. Kemudian yang kedua, narasumber kita ada dengan Ibu Eliza Oktavianti Rogi, SPD. Beliau sebagai Ketua Umum Potaj periode 2022-2027. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Eliza. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Eva. Oke, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu nih untuk sharing ilmunya di seminar atensi ya. Oke, nah sebelum kita lanjut, saya mau memperkenalkan dulu, izin saya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi narasumber kita pagi ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan yang pertama, sudah muncul ya di layar ya. Oke, yang pertama aja nggak usah banyak-banyak Bu. Iya betul. Oke, nah narasumber kita hari ini yang pertama dengan Dr. Syarif Rohimi, spesialis anak konsultan. Beliau posisinya di Jakarta, di Jatinegara. Kemudian beliau mengambil pendidikan di program doktoral bidang kedokteran di UI, kemudian program pendidikan dokter spesialis 2 kardiologi anak FKUI RSCM, kemudian Fellow in Advanced Pediatric Cardiology Training IJN Malaysia, kemudian juga beliau mengambil program pendidikan dokter spesialis 1 anak FKUI RSCM, dan pastinya program sarjana kedokteran di FKUI. Jadi ini memang sejarahnya dari UI nih, dari UI terus menerus ya, salah satunya dari Malaysia juga. Alhamdulillah. Oke. Kemudian ini ada beberapa riwayat pendidikan tambahan dengan minat khusus. Mungkin yang saya highlight di sini yang terakhir ada WS dan Simposium on Fetal Echocardiografi di Jakarta. Kemudian ini banyak sekali ya di UAE, kemudian di Malaysia, Thailand juga, dan lain-lain. Ini sebetulnya workshop. Jadi beliau ini Dr. Syarif ini banyak sekali mengikuti course and workshop klinika. Jadi ini memang lengkap sekali. Alhamdulillah narasumber kita pagi ini sangat kompeten pastinya nanti dengan ilmunya. Riwayat pekerjaan, nah ini yang hingga sekarang dari tahun 1999 hingga sekarang sebagai staf medis KSM anak di Rumah Sakit RSAB Harapan Kita ya di Jakarta ya dok ya. Ya, kemudian ini juga pengalamannya pernah menjadi Ketua KK Kardiologi Anak RSAB Harapan Kita, sebagai Ketua SMF Anak Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Kemudian riwayat organisasi ini memang aktif sekali Dr. Syarif ini dari tahun 2020 hingga sekarang sebagai Ketua Tim Medis Perkumpulan Orang Tua Anak Down Syndrome atau POTAJ. Jadi sebagai Ketua Tim Medisnya. Kemudian beliau juga sebagai anggota Fotografi Society of America. Nih dokter kayaknya seneng ini ya fotografi ya dok ya?
Ya, ngisi waktu, Bu. Oh, ya Allah, mengisi waktu. Kemudian juga yang saat ini masih digeluti juga sebagai anggota Lembaga Foto Chandranaya LFCN dan juga anggota Institutional Board Research RSAB Harapan Kita dan tim medis Yayasan Sentuhan Kasih, juga anggota Komite Nasional CRAS dan tim ahli Kemenkes RI. Kemudian yang hingga sekarang juga Perkumpulan Kardiologi Anak Indonesia, Perkani, anggota IDAI dan IDAI Cabang Jakarta dan sebagai anggota IDI pastinya. Ini sebetulnya kalau saya bacakan sepertinya selesainya besok ya, Dok. Pasti nih, betul. Sebetulnya semuanya penting. Nanti mungkin bisa di-search di Google juga Dr. Syarif, begitu klik Dr. Syarif keluar semua nih ininya. Prestasi-prestasinya. Beliau juga, nah ini ke kontributor dan editor buku, ini banyak juga buku yang sudah beliau lahirkan gitu ya Dok ya. Ini ada buku Manajemen Terpadu Balita Sakit MT-BTS dari Kementerian Kesehatan RI. Kemudian buku Down Syndrome, POTADS ya, POTADS NLR. Oke, baik. Buku Simposium dan Kiaka RSAB ini, dan di mana bisa mendapatkan buku-buku ini Dok? Dijual memang, Bu. Ada ISBN-nya ya. Oh, oke, nanti bisa di-search juga. Ya Bu, ya Elisa ya. Di Gramedia ya waktu itu ya. Oh, oke, nanti mungkin boleh di-sharing untuk buku-buku ini bisa didapat di mana. Untuk penghargaan profesi, Dr. Syarif juga ini pernah meraih juara 1 lomba penelitian ilmiah dalam rangka HUT RI ke-38 di RSA BHK, juara 3 lomba penelitian ilmiah, the highest number of outpatient visit dokter. Wah, luar biasa nih di Rumah Sakit Permata Cibubur nih ya, Dok. Sengaja itu, Bu. Oke, keren banget. Oke, kemudian kegiatan fotografi ini banyak banget nih, ikut pameran di mana-mana, juara juga, luar biasa, Dokter. Dan ini ceramah fotografi juga termasuk ya. Banyak juga Dr. Syarif memberikan ceramah fotografi, dan kegiatan fotografi ini banyak sekali. Boleh kalau nanti ada fotonya boleh di-sharing dong, Dok. Oke, ini sebagai narasumber pertama kita, Dr. Syarif. Nanti yang berikutnya mungkin sebelum Dr. Eliza memaparkan, nanti saya perkenalkan juga untuk CV-nya. Boleh sebelum masuk ke Dr. Syarif, karena urutannya yang pertama adalah kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Syarif, kemudian nanti yang kedua dengan Ibu Eliza. Baik, sebetulnya yang ditunggu bukan saya untuk berbicara, tapi saya mohon izin perkenalkan dulu Ibu dan Bapak. Silahkan untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja, karena seminar atensi selalu diadakan rutin setiap bulannya, tapi memang waktunya tidak menentu, jadi silakan update terus tema dan waktu seminar atensi. Silakan follow Instagram Atensi Anak Remaja, dan bagi yang tidak bisa hadir di hari H seminar, silakan mengakses semua seminar, rekaman seminar atensi ini di YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, perkenalkan saya dengan Eva Silvana, saya sendiri seorang psikolog klinis anak dan remaja, saya yang akan mendampingi Dr. Syarif juga Ibu Eliza nantinya. Monggo silakan Dr. Syarif, untuk waktu dan screen-nya saya serahkan. Ya. Terima kasih Ibu Eva, Ibu Elisa, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dan keluarga selalu sehat. Saya berterima kasih karena memang diberikan kesempatan untuk untuk sharing. Sebetulnya sudah beberapa kali juga Ibu Elisa sudah beberapa kali diperkenalkan oleh para anggota POTAS bagaimana keterlibatan jantung terutama pada Down syndrome. Dan saya ditugasi oleh Ibu Eva nih untuk memberikan penjelasan kira-kira apa sih Down syndrome, kemudian apa saja yang penyakit yang bisa diderita oleh Down syndrome. Jadi mungkin ini sekedar share saja, Bu Eva, nggak ada sesuatu yang baru. Coba share slide saya ya supaya ngomongnya lebih enak ya. Sebentar ya Bu. Share screen. Sudah terlihat ya? Sudah muncul, Dok. Ya. Ya, jadi saya akan mencoba sharing ya, berbagi tentang penyakit jantung bawaan, kemudian
mendeteksi bagaimana mendeteksi penyakit penyerta yang sering kita temukan pada Down syndrome ini. Karena pada kenyataan sehari-hari masih banyak ibu-ibu yang denial gitu ya, menyanggah ini anak saya bukan Down syndrome, atau dia lambat datangin nanti aja deh biar udah agak besar sedikit. Ada juga yang sudah besar, saya nggak mau nanti terlalu mengucilkan anak saya gitu. Jadi justru lebih kelihatan berbeda itu kenyataan dalam praktek sehari-hari. Padahal kalau kita bisa mendeteksi lebih dini, tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan seperti kita semua ingin menambah harapan hidup kita. Karena dengan deteksi penyakit lebih dini dan dapat menanganinya akan meningkatkan kualitas hidup sebetulnya. Tujuan seperti itu. Nah, apa sih kira-kira bahasannya ini saya sebentar saja mengenai sejarah Down syndrome. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Definisi Down syndrome, kenapa sih terjadi Down syndrome gitu ya. Bagaimana angka kejadiannya di seluruh dunia dan negara kita bagaimana kira-kira. Kemudian penyebabnya apa? Kemudian ciri-ciri Down syndrome dan penyakit penyertanya apa? Ini dua hal yang selalu berkaitan. Karena berkaitan dengan karakteristik yang kita bisa lihat, tetapi juga berkaitan dengan kelainan anatomi. Baik dari kepala sampai kaki gitu ya. Dan itu yang harus tugas kita sebagai tenaga medis dapat membantu untuk mendiagnosis lebih dini. Kemudian diagnosis Down syndrome, kemudian prognosisnya. Nah, seperti namanya Down syndrome sebetulnya Bapak-bapak sudah tahu ya, banyak kita bisa lihat di internet, kita bisa browsing, ditemukan oleh seorang dokter Inggris pada abad 18 ya. John Langdon syndrome. John Langdon Down ya. Oleh karena itu namanya berkaitan nanti Down syndrome. Sudah dibuat dulu kan mongoloid gitu ya, tapi sekarang dipakai Down syndrome ya. Pada tahun 1970. Ini saya singkat-singkat saja. Ini orangnya ya. Mungkin kita bisa browsing ya. Nah, yang jadi penting adalah definisi. Bagaimana sih definisinya Down syndrome? Sebetulnya seperti kita ketahui Bapak-bapak dan Ibu sekalian, manusia yang normal pada saat reproduksi itu kan menurunkan gen dari ibu sebanyak 23 ya. Dari Bapak juga 23. Jadi semuanya 46. Nah, pada Down syndrome itu terjadi kelainan pada kromosom 21 ya. Kromosomnya itu terdiri dari 3. Oleh karena itu Hari Down syndrome dunia tanggal 21 Maret ya, Ibu Alisa ya. Berdasarkan itu ya. Berdasarkan itu kita sepakati, bukan disepakati lah, supaya mempermudah teman-teman untuk saling berkomunikasi. Hari Down syndrome itu tanggal 21 Maret. Karena pada kelainan pada kromosom 3 dan ada 3 kromosom. Ini seperti ini. Jadi pada kromosom 21 dia normalnya ada 2, dari ibu dan bapak dia 3 ya. Bagaimana proses ini banyak sekali ya. Dan yang sebetulnya yang mendalami sebetulnya nanti teman-teman sejawat dari biologi atau genetika ini nanti ya. Kemudian juga berdasarkan ini masing-masing ada klasifikasinya. Tapi saya pikir nggak cukup lah kita berbicara klasifikasi ya. Nah, saya ingin berbicara tentang Down syndrome, penampilannya bagaimana cirinya. Angka kejadiannya bagaimana? Angka kejadiannya 1 di antara 800 sampai 1000 kelahiran hidup. Kalau di Indonesia dikatakan 1 sampai 600. Sama seperti di luar negeri juga sebetulnya ya. 1 sampai 700 terutama di Amerika ya. Nah, usia ibu diketahui sangat berpengaruh terhadap risiko kelahiran anak Down syndrome ya. Dan semakin dalam praktek sehari-hari juga, karena tadi saya lihat ada tampilan mengenai fetal ekokardiografi, kerap didapatkan ibu-ibu yang hamil dengan usia lebih 35 tahun memang didapatkan ada kelainan Down syndrome ya pada bayinya. Di RSAB harapan kita kebetulan tim obstetrik genetikanya ginekologi dengan jantung itu kerjasama, jadi bisa mendeteksi kelainan jantung lebih awal. Kalau dicurigai ada kelainan Down syndrome, pada pemeriksaan tim obstetrik ginekologi biasanya dirujuk ke kami ke bagian jantungnya. Tapi juga dalam praktek sehari-hari banyak juga ibu di bawah 35 tahun juga mempunyai anak dengan Down syndrome. Nah, ini sesuai dengan laporan juga, kata memang pada umur di bawah 35 tahun itu masa yang subur untuk hamil gitu ya. Penyebabnya tadi ini dia ya, kegagalan pembelahan sel ya. Memang perlu materi khusus sendiri. Nanti sebetulnya ada Dr. Lydia Pratanu ini Ibu Lisa ya, yang kita sering ajak karena beliau bisa menjelaskan klasifikasi dan konsekuensinya apa
kelainan genetika ini ya. Dan tidak berhubungan dengan ras, agama, tidak berhubungan itu. Risikonya tadi umur ibu lebih dari 35 tahun. Kemudian dikatakan secara teori ada infeksi pada trimester pertama ya. Semuanya kelainan jantung juga, kalau kelainan jantung bawaan kan pada trimester pertama, bukan pada trimester kedua, bukan pada trimester ketiga. Kemudian secara teori ada riwayat radiasi ronsen pada daerah perut ibu pada trimester pertama juga sebetulnya. Penuaan sel telur. Karena ini penuaan sel telur ini tidak berkaitan dengan umur, bisa saja terjadi pada umur ibu yang lebih muda ya secara teori. Ya, grafik ini saya dapatkan dari kepustakaan yang menyatakan bahwasanya semakin tua ibu pada saat kehamilan semakin tinggi risiko anak-anak yang dihamil gitu, yang dikandungnya mempunyai risiko untuk Down syndrome ya. Ini secara teori. Kemudian akibat kromosom yang tidak normal pada kromosom 21 itu berdampakkan berbagai kelainan, tetapi secara teori dibagi dua sebetulnya. Akibatnya bisa kelainan pada karakteristik yang kita bisa lihat dalam tampilan sehari-hari, juga bisa kelainan anatomi. Nah, kelainan anatomi ini kelainan jantung, hormon, pendengaran, kemudian saraf, kelainan tulang, keganasan nanti kita bahas ya. Oleh karena itu biasanya kalau saya diajak Ibu Lisa nih ke daerah gitu, biasanya saya mengajak Dokter Aditya juga, Dokter Ana juga, karena berkaitan dengan hormon ya, tiroid, kemudian juga kelainan saraf ya biasa gitu. Nah, tujuannya apa sih seperti saya katakan tadi? Kalau kita bisa menandakan anak-anak dengan Down syndrome lebih dini, sebetulnya tujuannya adalah tadi untuk mencapai kualitas hidup lebih baik ya. Kemudian karena memang diperlukan tata laksana yang multidisipliner. Kemudian memaksimalkan ini yang saya tahu saya sudah dilakukan oleh tim Potas ini, tapi saya tampilkan di sinilah. Kita bisa intervensi lebih dini, ada kelainan jantung. Karena kalau terlambat, dia berbeda, anak Down syndrome dengan kelainan jantung agak berbeda sedikit dengan anak. Nanti mungkin saya akan ceritakan sedikit kenapa berbedanya ya. Nah, ini kira-kira tampilan klinis ya pada Down syndrome. Jadi dari kepala sampai ke kaki ini memang akibat kelainan kromosom pada kromosom 21 itu menyebabkan berbagai tampilan yang berbeda. Brachycephaly lebih pendek gitu ya. Ini kelainan matanya, kelainan hidung, kelainan mulut, rongga mulutnya lebih dalam, jadi lebih tinggi ya. Kemudian di lehernya juga. Nah, hal-hal ini kadang-kadang yang menyebabkan dia gampang terjadi komplikasi pada Down syndrome apabila menderita kelainan jantung bawaan. Kemudian dadanya juga berbeda, abdomennya, ada hernia ya. Ini khas biasanya. Ada hernia, kalau kita lihat ada hernia. Tangan-tangan juga. Tapi ini memang semuanya tidak bisa diapa-apakan sebagai tanda aja ya. Tanda. Kemudian ini, jadi berdasarkan klasifikasi itu kadang-kadang juga tidak terlihat dengan jelas ya. Tanda-tanda tersebut bisa juga tidak tampak atau minimal atau muncul tanda yang khas. Ini yang saya sebutkan tanda-tanda yang penampilan fisik. Kepalanya lebih kecil ya. Kemudian bagiannya lebih datar, ubun-ubunnya lebih besar, lambat menutup. Pada anak normal biasanya menutupnya ubun-ubun besar itu maksimal 2 tahun, dia agak lebih lama. Mata yang spesifik, hidung yang lebih datar ya. Kemudian dagu yang lebih kecil, gigi-gigi juga yang lebih kecil, lidah yang menonjol keluar atau makroglosi yang menyebabkan gampang terjadinya hipertensi, gampang terjadinya kekurangan oksigen yang nanti bisa menyebabkan gangguan hipertensi pulmoner pada kelainan jantung. Letak telinga yang lebih pendek, kemudian saluran telinga yang lebih kecil ya. Ya, ini juga IQ-nya rata-rata di bawah 70. Ya, ada gangguan jantung, ada gangguan ini juga. Nah, saya coba berusaha mencari kepustakaan seberapa persen misalnya pasien dengan ada kelainan jantung tetapi juga ada kelainan di saluran cerna. Saya belum dapatkan itu sudah lama. Saya coba akan cari lagi. Semalam saya cari tapi tidak dapat ya kepustakaan lain. Nah, inilah kira-kira tandanya ya, tanda Down syndrome kira-kira ya. Matanya lebih seperti ini. Kemudian hidungnya lebih datar di sini. Kemudian lekuk di sini tidak ada biasanya. Kemudian biasanya ada mata, tidak semuanya ya, tidak semuanya. Tetapi ini ciri khasnya gitu.
Ini ada Simeon Chris, jadi kalau kita lihat tangannya lebih ada satu garis dari gigi sebelah sini ke sebelah sini. Tapi tidak semua anak dengan Simeon Chris itu juga Down syndrome, belum tentu. Ada anak normal juga bisa ditemukan namanya ini Simeon Chris. Ini lebih jelas lagi ya, kepalanya lebih kecil, lalu lipatan sudut bagian mata tengah seperti ini. Pengaruh lebih datar, ya. Bibir di atas lebih kecil ya. Ini juga seperti ini. Yang kita gampang lihat, ketika juga lebih kecil. Jaraknya agak lebih jauh. Ini saya dapatkan di perpustakaan. Ini Simeon Chris ya, tangannya seperti ini. Tapi tidak semua anak dengan Simeon Chris itu Down syndrome belum tentu. Ini klasifikasi macam-macam. Ya. Nah ini penyakit prevalensinya. Prevalensinya saya sebutkan tadi berdasarkan kepustakaan memang ada kelainan dari kepala sampai ke kaki. Gitu, ya. Yang terbanyak disebutkan di sini sampai 80% itu gangguan penglihatan, ya, gangguan pendengaran, kemudian gangguan jantung yang berbahaya sebetulnya ya. Berbahaya karena memang tadi ada komplikasi hipertensi pulmonar. Nah ini sebetulnya pada saat lahir kita bisa, sekarang kan sudah masanya, zamannya untuk screening lebih dini. Selain misalnya HB, kemudian bilirubin sebelum bayi dipulangkan, biasanya juga kita konsulin ke THT, ke mata kita ada gangguan pendengaran atau tidak. Nah, gangguan jantung walaupun tidak didengar, maksudnya tidak ada keluhan pasien Down syndrome, anak dengan lahir dengan bayi Down syndrome, walaupun tidak ada keluhan, sebaiknya tetap dilakukan screening lebih awal. Kenapa begitu? Pada anak yang normal umumnya, pada anak yang normal, gangguan jantung itu gampang terdengar. Bising biasanya. Oh, ini bisingnya. Nah, pada bising itu terjadi, kalau saya boleh agak sedikit berbicara medis, bising itu terjadi karena tekanan jantung sebelah kiri lebih besar bermakna dibandingkan dengan jantung sebelah kanan. Sehingga ada turbulensi itu. Turbulennya akan menyebabkan bising. Ya. Nah, pada Down syndrome jantung sebelah kanan, jantung sebelah kiri hampir sama. Kadang-kadang tidak terdengar. Oleh karena itu hati-hati. Jadi kalau dibilang nggak apa-apa nih nggak dengar, belum tentu ya. Kadang-kadang juga hanya bunyi jantungnya tidak spesifik. Misalnya pada normal cuma lep-dep, ini bunyi jantung Down syndrome cuma lep-dep gitu. Kalau ruang pemisahannya sedang ribut, sedang ramai, anak yang menangis kadang-kadang tidak terdengar. Nah, justru penyakit jantung bawaan ini harus hati-hati karena tadi kalau kita terlambat bisa menyebabkan hipertensi pulmonar dan harusnya bisa dilaksanakan dengan baik, tetapi kalau sudah terjadi hipertensi pulmonar tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, pada keadaan jantung yang tidak biru, biasanya aliran darah bersih, kalau ada bocor, mencampuri darah jantung sebelah kanan yang kotor gitu ya. Tetapi pada Down syndrome sudah terbalik ya, darah kotor mencampuri darah bersih. Oleh karena itu jangan sampai terjadi hipertensi pulmonar. Nah, kalau kita berbicara juga pada kelainan jantung bawaan, saya ulang sedikit aja. Jadi Down syndrome juga bisa menderita penyakit jantung pada anak umumnya ya. Walaupun yang terbanyak adalah penyakit jantung bawaan, tapi didapat juga bisa misalnya Kawasaki ya, walaupun jarang, ada jantung koroner ya. Ada COVID, misalnya COVID, kemudian dia bisa menyebabkan misi pada anak yang berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa long COVID, tapi pada anak bisa misi namanya multiple inflammatory system in the children. Jadi lebih berat lagi sebetulnya. Itu terjadi pada 2 bulan setelah menderita COVID ya. Jadi anak hati-hati, kita tidak mesti jelaskan hati-hati kalau COVID kita lihat 2 bulan lagi ada gejala tidak. Nah kalau jantung bawaan memang tadi seperti saya sebutkan tadi dia terjadi pada trimester pertama ibu bapak sekalian, bukan pada setelah saat dilahirkan ya. Nah ini dibagi 2 penyakit jantung bawaan biru dan tidak biru ini sangat berbeda ibu bapak tata laksananya ya. Kalau yang biru itu yang seperti saya sebutkan lagi terjadi pencampuran darah kotor mencampuri darah yang bersih. Artinya darah yang saturasinya rendah ke saturasi yang tinggi. Tetapi kalau yang tidak biru, darah bersih mencampuri darah kotor. Yang biru itu kelainan anatominya sangat berbeda.
Dan karena kelainan anatomi yang lebih berat itu, sehingga pada penyakit jantung bawaan yang biru ini perlu tindakan operasi, Ibu Bapak sekalian. Jadi berbeda kok anak saya, kadang-kadang pasien nanya, kok anak saya bocor, tadi pasien yang tadi bocor tapi nggak tahu apa-apa dok. Memang sama-sama bocor, tapi kelainan anatominya berbeda. Nah, kelainan anatomi yang berbeda itu bisa dibuktikan dengan pemeriksaan ekokardiografi. Jadi nanti Ibu sebetulnya kalau ada penyakit jantung bawaan biru, pastikan dulu, nggak apa-apa tanya dokternya, dok ini yang biru atau tidak biru gitu, daripada dia tanya ke tempat lain kan malah tambah bingung, kasihan. Ya kalau yang tidak biru aman biasanya. Bahkan yang tidak biru kalau ringan tanpa obat-obatan, kontrolnya juga mungkin 6 bulan sekali. Atau kalau ada keluhan, nanti keluhannya saya sebutkan, dia diberikan obat-obatan. Tetapi kalau ada keluhan masih juga diberikan obat-obatan, ada keluhan, baru perlu tindakan operasi. Biasanya negara kita seperti itu. Ini contoh aja ya, contoh aja penyakit jantung bawaan yang ini, yang tidak biru. Darah ini darah jantung kanan, jantung kiri, jantung kiri itu darah yang kadar oksigen yang tinggi. Jadi darah yang kadar oksigen yang tinggi mencampuri darah kadar oksigen yang rendah. Ini tidak biru ya. Walaupun yang gampangnya sih sebetulnya yang kita lihat pada bayi baru lahir, dia penyakit jantung bawaan biru atau tidak biru, kita lihat lidahnya Ibu Bapak sekalian. Jadi anak kita langis lidahnya biru, hati-hati penyakit jantung bawaan yang biru. Tetapi kalau tangan sama ujung kaki saja belum tentu ya, belum tentu. Karena kalau kita lama duduk di bawah AC yang dingin juga kayak tangan kita kan biru. Tetapi kadar oksigen kita yang sistemik ini tidak turun gitu. Nah sebaliknya yang biru ini dia, dari darah yang kadar oksigennya rendah mencampuri kadar oksigen yang tinggi. Ini kelainan anatominya lebih kompleks. Sudah ada bocor, sudah ada menyempit, sudah ada bocor di sini. Jadi tidak mungkin menutup sendiri, atau kadang-kadang ada ibu, ini anak saya bisa diintervensi nggak ditutup. Nah itu berbeda sedikit ya, berbeda sedikit. Nah apa aja sih kelainan jantung bawaan pada Down syndrome itu? Ada ASD. ASD ini kalau saya lihat sedikit ya. Ini anatomi jantung, ini jantung kanan, jantung kiri, kemudian jantung kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Ini darah kotor dari kepala, darah kotor dari kaki. Ini namanya serambi, serambi kanan, ini bilik kanan, ini serambi kiri, bilik kiri. Ini serambi kanan karena darah kotor dari kepala dan kaki, dia dibersihkan di paru-paru, ya, paru-paru. Kemudian sudah bersih, masuk ke jantung sebelah kiri dan tombak tersebut. Kalau bocornya di sini namanya ASD, kalau bocor di sini namanya VSD gitu ya. Ada kebocoran di serambi dan bilik. Kira-kira sih namanya ini mencerminkan kelainan anatomi gitu ya. Kalau ini PDA yang sebutkan. Ini bisa ditutup tanpa operasi. Ini juga kalau tidak besar bisa ditutup tanpa operasi. Nah, sangat penting sekali pada kenyataannya anak-anak dengan berat badan yang bagus kemungkinan untuk lebih mengecil lagi, lebih besar. Atau kalau misalnya dilakukan tindakan operasi, anak-anak dengan berat badan yang bagus akan mempunyai prognosis yang lebih bagus. Maksud saya misalnya pada waktu pada waktu operasi itu jantungnya dihentikan. Kalau dia gizinya bagus akan lebih cepat dihentikannya. Kalau gizinya buruk akan lebih lambat dan sering balik lagi, bocor lagi. Pada kenyataan seperti itu. Oleh karena itu dalam praktek sehari-hari pada Down syndrome juga kita anjurkan untuk dikonsultasi ke gizi, diperbaiki gizinya, walaupun memang Down syndrome itu mempunyai standar berat badan yang berbeda dengan anak-anak yang normal. Ya. Dia mempunyai standar sendiri. Ya. Ini yang dikomunikasinya hipertensi pulmonar. Jadi hipertensi pulmonar pada saat awal dia dari serambi kiri, bilik kiri ke bilik kanan, dia balik lagi sekarang. Nah, kalau sudah balik, ini nggak bisa diapa-apain lagi, Ibu Bapak sekalian. Oleh karena itu, sangat penting. Apalagi pada Down syndrome itu, kebanyakan bocornya 2, di bawah dan di atas. Akibatnya darah yang ke paru-paru akan lebih banyak. Akibatnya, Tuhan itu menciptakan tubuh kita kalau darah yang ke paru-paru lebih banyak, dia akan berusaha mengecilkan dan juga meningkatkan tekanannya, sehingga lebih susah. Tujuannya sih sebetulnya baik pada saat awal supaya anaknya nggak sesek, tapi lama-kelamaan darahnya balik jadinya. Nah, sudah lama-kelamaan itu yang tidak bisa kita lakukan apa-apa lagi kalau sudah terjadi hipertensi pulmonar. Ya. Bisa juga komplikasi yang lain, kalau tadi saya sebutkan
jantung sebelah kiri itu tekanannya lebih tinggi di sebelah kanan, sehingga karena dia ngompak dengan cepat dengan tekanan tinggi, kadang-kadang dinding sini erosi nih, luka sedikit. Nah itu gampang kuman nyangkut di situ. Oleh karena itu pada pasien pada Down syndrome yang akan dilakukan operasi pada umur 5 tahun biasanya sudah ada kelainan gigi, dikonsultasikan ke jantung juga nih. Adakah ya endokarditis atau tidak? Tujuannya seperti itu gitu sebetulnya. Dok, waktunya 3 menit lagi. Oke, Dok. saya cepat lagi ya. Iya, makasih. Nah, oke. Ini tiroid nih. Ini Dokter Adit nanti ya. Tiroid. Jadi kita periksa. Biasanya memang rutin lakukan tindakan ini Dokter Aditya biasanya. Kelainan tiroid, kemudian calon cerna biasanya ada hisprum ya, ada beberapa pasien kita ya hisprum ada kelainan ini. Neurologi bisa juga kejang, autisme jarang ya, kejang demam kompleks ya. Kemudian gangguan pertahanan tubuh, oleh karena ini anaknya sering gampang panas, ini mudah panas gitu ya, mudah infeksi ya. Ada kelainan darah, ada leukemia juga, tapi nggak banyak saya lihat sih, cuma di harapan kita ada 2-3 kasus saja ya leukemia. Kemudian ada kelainan hati, kelainan mata, ini biasanya kita konsultasi. Kalau oleh karena itu memang tata laksana Down syndrome yang saya sebutkan awal tadi multidisipliner. Nah ini tujuannya kita apa sih sebetulnya? Tujuannya kita ingin seperti ini gitu. Kepingin ya membantulah ibu-ibu untuk meningkatkan keharapan hidupnya ya dengan baik ya. Sekarang kalau disebutkan katanya lebih tinggi lagi sekarang, bisa lebih tinggi. Nah, hal yang ini dihindari karena tadi ada infeksi, ini dia penyebab kematian ini dari seluruh dunia. Ya. Ada kelainan jantung bawaan, ada pneumonia radang paru-paru, ya. Ada iskemi, ada keganasan sedikit. Sedikit lagi nih diagnosisnya dari pemeriksaan tampilan fisik, pemeriksaan kromosom, Dr. Lydia, USG bila ada kelainan di ususnya, ekokardiografi dan EKG juga. Ya, kalau di dalam perut ibu sebetulnya tim OBGYN ya, obstetrik ginekologi, harapan kita sudah bisa mendiagnosis lebih awal. Kemudian pengobatannya ini yang multidisipliner, kan ada fisioterapi, nanti terapi bicara, termasuk nanti Ibu Eva di sini nih tugasnya. Nah, saya mendengar dari pasien dari Down syndrome itu sudah membagi kelompok kecil ya Ibu Elisa ya, supaya memudahkan nanti mungkin saya setuju banget nih. Karena memang di supervisi seperti ini, jadi permasalahannya itu berbeda-beda. Mungkin kalau ya ibu-ibu dengan anak 1 tahun, kumpul dengan anak 1 tahun kan lebih baik ya, lebih bisa mencurahkan itu. Mungkin ini sesuai dengan kepustakaan ini guideline-nya. Saya senang juga, ternyata begitu. Ya saya rasa itu aja Bu Eva, sharing saya sedikit tentang keterlibatan penyakit pada Down syndrome. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ngomongnya dan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Syarif. Kita sekarang lanjut ke pemateri yang kedua. Punten Dr. Syarif, boleh di stop share? Oh ya, sebentar ya. Oh, share. Oke. Ya, jadi kalau saya lihat tadi paparan Dr. Syarif, ternyata anak-anak dengan Down syndrome cukup kompleks juga, tapi jangan khawatir, ternyata semua itu sebetulnya bisa di-manage gitu ya, bisa diantisipasi juga, bisa diminimalisir juga resiko-risikonya, tadi seperti yang dipaparkan oleh Dr. Syarif. Baik, Dr. Syarif belum stop share kalau di layar saya ya? Saya udah share ya. Bentar ya, saya tutup ya. Ya, ditutup. Sudah, Bu. Iya, baik. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut dengan pemateri kedua. Izin kita kenalan dulu dengan pemateri kedua. Nih, mudah-mudahan sudah muncul. Baik, pemateri kedua kita di seminar atensi kali ini bersama dengan Ibu Eliza Oktavianti Rogi. Beliau seorang pekerja sosial di Yayasan Potage dan juga sebagai owner dapur spesial. Wah, ini menarik nih. Sebentar, nah ini kayaknya ibunya nih rajin sekali nih memasak. Saya perbesar dulu sedikit biar terbaca. Nah, jadi beliau sebagai lulusan
S1 di Universitas Negeri Jakarta di UNJ, kemudian setelah lulus bekerja sebagai guru swasta, kemudian juga mulai dari tahun 2018 menekuni usaha di bidang kuliner dengan brand dapur spesial. Wah, menarik nih. Kemudian juga saat ini aktif beliau sebagai ketua di Yayasan Potats. Nah, ini Ibu Eliza ini jadi mengambil pendidikan guru SD di IKIP Jakarta, kemudian melanjutkan lagi di UNJ mengambil pendidikan anak usia dini. Pengalaman bekerja tadi sebagai guru di SD Islam Al-Azhar dari tahun 2005 sampai 2018, juga pernah menjalani profesi sebagai guru di SD Cikal Harapan. Nah, Bu Eliza ini memang kelihatan ya dari raut wajahnya juga pastinya sabar, pendengar yang baik. Nah, ini passionnya memang di situ dan mampu berpikir kritis. Hobinya membaca pastinya nih, dan masak ya, Bu. Ini kontaknya Ibu Eliza, monggo silakan, karena beliau sebagai ketua Potats pastinya banyak yang mencari juga. Ini kontak beliau. Oke. Nah, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, Ibu Eliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Iya, terima kasih Bu Eliza. Sebelumnya saya mungkin boleh share video dulu ya, Bu. Kita kenalan dulu apa sih sebetulnya Potats itu ya. Mohon izin saya untuk share video, kita saksikan bersama. Sudah muncul ya, Bu? Oke. Suaranya sudah muncul? Sudah, Mbak. Oke. Tapi agak kecil. Pada saat itu saya down, sampai saya nggak bisa bicara apapun gitu kan. Tidak munafik ya Mas, semua orang tua pasti pada suatu kita menerima anak, dianugerahi anak, ingin anaknya tidak ada masalah, pasti down. Siapa ya yang sebenarnya mau diberi anak-anak Down syndrome? Cuman saya berpikir saya tidak bisa hanya terlena dengan kesedihan dan kesedihan. Saya bangun, saya lihat dunia luar, ternyata saya tidak sendiri. Tahun 2008 saya mutasi ke Jakarta dan saya bertemu dengan orang tua Down syndrome dan kebetulan sekali bergabung dengan Potats. Akhirnya saya diajak bergabung dengan Potats. Saya dan suami buka internet dan menemukan Potats, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, dengan pada saat itu ketuanya Bu Noni Fadilah, ada nomor kontaknya, situlah saya langsung kontak. Sebelum bergabung memang saya merasakan bahwa ada kesendirian dia ya khususnya. Tapi setelah saya bergabung dengan Potats, dia merasa lebih banyak teman, dia lebih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan untuk saya sendiri pun juga saya bisa sharing dengan ibu-ibu yang lain. Jadi saya rasa dengan adanya komunitas Potats membantu sekali untuk ibu-ibu muda yang baru mendapatkan anak dengan penyandang Down syndrome. Karena banyak informasi yang didapatkan dari sini. Sejak awal, Potats telah menjadi wadah berkumpul bagi para orang tua, serta orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap Down syndrome. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi seluasnya dan dukungan kepada para orang tua dengan anak Down syndrome. Sejarah berdirinya Potats berawal dari seringnya kami bertemu 3 wanita yang memiliki anak dengan Down syndrome, yaitu Aryati Supriyono, kemudian saya Noni Fadilah, dan Ibu Eli Gustiani. Kami sepakat pada tanggal 28 Juli tahun 2003 untuk melegalkan satu wadah kegiatan berupa yayasan, yaitu Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, yang kami singkat menjadi Potats. Potats juga mendirikan Rumah Ceria Down Syndrome atau RCDS yang menyediakan terapi kemampuan motorik, kognitif,
sosial, wicara, serta sensori integrasi. Di sini, bakat mereka dapat disalurkan melalui kegiatan berkesenian, kerajinan tangan, olahraga, serta kegiatan lain untuk menambah keahlian mereka agar bisa menjadi anak yang lebih ekspresif, percaya diri, dan meraih prestasi. Berkat RCDS, anak-anak spesial ini sering diundang sebagai pengisi acara dalam berbagai event. Motivasi saya adalah pertamanya itu simpati terhadap anak-anak penyandang Down syndrome. Kemudian secara tidak sengaja saya ditawarkan sebagai volunteer di Potats ini sebagai pengajar art and craft. Luar biasanya adalah anak-anak ini ternyata mampu kita latih, mampu kita didik untuk bermain musik. Kadang-kadang anak ini salah satunya mudah sakit juga, yang lainnya adalah suka mengulang-ulang kesalahan yang sama. Nah, ini dimana di sini jadi challenge buat saya. Saya harus lebih sabar lagi menghadapi dan mengajar anak-anak. Motivasi saya adalah agar anak-anak itu pun bisa menjadi kebanggaan seperti anak-anak nomor biasanya. Dan kedua ya ibadah. Saya meminta campur tangan Allah SWT agar saya diberikan kesabaran agar lebih memahami apa yang saya sampaikan. Karena mereka tidak bisa kita samakan dengan anak normal, baik dari lisan saya maupun instruksi saya. Jadi saya harus banyak mengulang dengan melatih tangan, gerakan kaki ataupun yang lainnya, juga ucapan-ucapan saya. Harapan saya yang terbesar adalah agar mereka bisa berprestasi untuk dirinya, keluarga, negara, dan agama. Saat ini Potats sudah memiliki 9 cabang di kota-kota besar dan lebih dari 2.000 sahabat Potats di seluruh Indonesia. Dan diharapkan terus berkembang di tahun mendatang sehingga para orang tua dari anak Down syndrome bisa mendapatkan informasi, saling berdiskusi, berkonsultasi, dan memberi support dalam membesarkan anak-anak spesial ini. Potats kerap mengadakan beragam kegiatan di setiap cabang agar anak-anak ini dapat menyalurkan bakatnya. Potats pun bekerja sama dengan institusi kesehatan, sekolah inklusi, terapis, dan mahasiswa untuk mensosialisasikan Down syndrome kepada masyarakat. Potats ini memberikan informasi kepada orang tua yang memiliki anak-anak Down syndrome dan juga selalu menciptakan aktivitas kegiatan yang dapat membantu membekali mereka untuk lebih mandiri atau bahkan meniti karir atau bekerja. Harapan kami terhadap masyarakat maupun pemerintah adalah berilah kami kesempatan, maksudnya anak-anak Down syndrome ini ya, jangan dikasihani tapi diberi kesempatan agar mereka bisa diterima di masyarakat, karena mereka tuh sebenarnya bisa dan mereka banyak sekali yang sukses di berbagai bidang seperti kesenian, olahraga, dan lain-lain. Oke. Luar biasa ini ya, Potats. Kita barusan kenalan dengan Potats itu apa sih gitu. Mudah-mudahan ini menginspiring banget Bu, menginspirasi sekali. Oke, barusan kita sudah kenalan gambaran sedikit tentang Potats. Nah, kita gali lebih dalam lagi. Nah, paparannya monggo Ibu Eliza cerita tentang Potats ini bagaimana. Saya coba untuk share materinya. Oke, sudah muncul ya Bu? Iya. Okay. Ya, makasih Mbak Eva. Selamat siang, Dr. Syarif. Siang. Pagi atau siang nih ya? Masih pagi kali. Selamat pagi, Dr. Syarif. Selamat pagi, teman-teman atensi dan juga sahabat Potats Indonesia. Senang sekali kami Potats dapat undangan dari Mbak Eva dan atensi ya untuk bisa memperkenalkan apa itu Potats dan juga tentang Down syndrome. Karena emang ini sesuai dengan salah satu visi kami ya. Misi kami yaitu mengedukasi masyarakat tentang Down syndrome gitu ya. Baik, ya tadi sudah kita lihat videonya. Layanan screen-nya ini ya Mbak, hilang di saya. Screen-nya masih hilang Mbak Eva. Oke. Nah,
tadi sudah kita lihat videonya tentang bagaimana anak dengan Down syndrome itu. Tadi kan Dr. Syarif sudah menjelaskan ya karakteristik anak Down syndrome seperti apa. Nah, tadi kita sudah tampilkan ya beberapa anak dengan Down syndrome yang sering mengikuti kegiatan di Potats. Gitu. Nah, baik, di sini saya mau menjelaskan yang pertama adalah tentang bagaimana seorang ibu ketika mendapati anaknya itu adalah anak dengan Down syndrome. Gitu. Saya yakin bahwa setiap kehamilan itu pasti orang tua itu akan berharap bahwa anak yang dilahirkannya itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna, pinter, cerdas, cantik. Pasti itu harapan semua orang tua ya. Jadi dengan kehamilan yang direncanakan, yang diharapkan itu harapannya gitu. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah tidak sesuai antara kenyataan dengan harapannya. Karena anak yang dilahirkannya itu adalah anak dengan Down syndrome. Nah, ini adalah hal yang menjadi kesenjangan ya, ketika berharapnya yang baik, yang sempurna, yang sehat, ternyata yang lahir adalah anak dengan Down syndrome. Gitu. Oke, next slide, Mbak. Ya, sudah berganti, Bu? Iya. Oke, sebentar. Nah, pasti bagaimana reaksinya? Hampir semua dari anggota kami itu yang mengakui bahwa reaksi awal adalah shock, gitu ya. Shock banget. Saya juga shock banget gitu. Saya sendiri ketika hamil itu kan usia 37. Sudah tahu sih, Mbak, kalau emang pasti ada resikonya. Cuma ya nggak mikir sejauh itu. Bahkan teman-teman ada yang usia 40 melahirkan itu kok anak normal, sehat gitu. Jadi memang begitu tahu anak kita itu langsung shock. Gitu. Kemudian rasanya ada rasa sedih pasti. Tuh, sedih bagaimana nasib anak kita. Nanti gimana ketika bisa nggak dia bertahan hidup, bisa nggak dia menghadapi dunia ini yang bagi orang biasa pun kayaknya udah mulai kejam gitu ya. Apalagi dengan anak Down syndrome gitu. Kemudian juga ada perasaan marah, mungkin kadang-kadang maaf ya marah kepada Tuhan gitu. Apa kesalahan saya? Apa dosa saya kok dikasih anak dengan Down syndrome? Itu ada reaksi yang sering muncul, belum lagi kecewa gitu. Ya tadi karena harapan tidak berwujud dalam kenyataan. Nah, ini sebenarnya yang kalau dibiarkan berkepanjangan ini nanti akan membawa kepada penyakit yang lebih serius ya. Nih Dokter Eva nih garapannya nih gitu. Bisa stres bahkan sampai ekstrimnya. Ada yang sampai berpikir, ya begitu shocknya, ya kalau nggak saya yang mati, anak itu yang mati. Gitu ibaratnya ya. Itu adalah taraf yang paling ekstrim gitu. Ya tadi, bagaimana seorang orang tua menyikapi kelahiran anak dengan Down syndrome. Itu, seperti itu. Nah, jadi bawaannya kayaknya, aduh, kayak kiamat dunia gitu kan. Luar biasa, kayak langit runtuh di hadapan kita. Itu pasti yang kita rasakan gitu awal pertama kali. Oke. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, next slide, Mbak. Ya, lanjut. Nah, ini boleh kita skip aja ya. Tadi sudah sama Dr. Syarif, Down syndrome. Nah, ini juga tadi yang tadi Dr. Syarif juga menegaskan, jadi kita punya Hari Down syndrome dunia setiap tanggal 21 Maret. Tadi berawal dari kromosom ke-21 menjadi 3. Makanya jadi akhirnya ada peringatan Down syndrome dunia setiap tanggal 21 Maret. Oke, next. Nah, ini juga tadi sudah Nah, tadi ciri-cirinya sudah ya, dan tadi sudah tergambar tuh Mbak ya, anak-anak itu sudah ditampilkan semua tuh dari yang baby sampai yang dewasa gitu. Nah, karena ciri-ciri ini memang banyak dimiliki oleh anak-anak dengan Down syndrome, maka wajah mereka itu biasanya mirip-mirip gitu wajahnya. Kadang suka disebut kembar 1000 gitu ya, karena memang memiliki beberapa kemiripan gitu. Meskipun ya tadi tidak semua memiliki ciri-ciri. Ada yang jarinya biasa gitu ya. Ada yang jarinya tadi yang simil kris itu juga ada. Nah, ciri-ciri ini sebenarnya dibandingkan dengan disabilitas yang lainnya termasuk yang mudah dikenali gitu. Biasanya begitu lahir sudah akan nampak itu. Berbeda dengan misalnya autis yang kadang-kadang butuh waktu beberapa lama. Kalau Down syndrome ini dengan ciri-ciri khasnya ini biasanya dokter anak atau dokter udah langsung bilang, wah Down syndrome gitu, seperti itu. Lanjut. Nah,
kemudian tadi kita pasti kita mengalami fase sedih, kemudian shock, kecewa, marah dan sebagainya. Namun hal seperti ini tidak boleh dibiarkan lama-lama gitu. Kenapa? Karena anak ini betul-betul memang membutuhkan bantuan dari kita orang tuanya. Tidak bisa kita berlama-lama berdiam diri. Kenapa? Pertama, tadi dokter bilang, karena hampir kebanyakan itu mereka membawa penyakit penyerta juga gitu yang memang harus diberikan tindakan segera gitu. Dan yang kedua, memang anak-anak ini kan anak-anak yang bisa bertumbuh kembang dengan intervensi dari kita orang tuanya. Jadi ketika kita itu berlama-lama dalam kekecewaan, itu akan tadi penanganannya akan semakin terlambat gitu kan ya Mbak ya. Jadi sehingga ya ada waktu-waktu yang boleh dibilang terlewatkan atau terbuang percuma ketika kita berlama-lama. Nah, bagaimana cara kita bangkit? Yang pertama meyakini bahwa semua adalah ketetapan dari Tuhan, dari Allah, gitu ya. Dan kita juga meyakini bahwa produk Tuhan itu nggak pernah ada yang gagal. Tuh. Sekarang kalau dibilang semua dia punya kekurangan, siapa sih manusia yang nggak punya kekurangan? Pasti gitu ya. Nah, cuma tinggal bagaimana kita melihat bahwa ternyata di balik kekurangan itu ada kelebihan-kelebihannya. Satu paket itu. Gitu. Jadi kita berusaha untuk positive thinking. Apalagi bagi seorang ibu ya yang memang adalah sebagai pendidik yang utama. Itu penting sekali untuk segera bangkit. Dan itu juga bisa dengan cepat bila disupport dengan keluarga, pasangan, maksudnya ayah atau bapaknya ya. Nah, yang kadang-kadang kami temui kenapa seorang ibu atau orang tua lama bangkitnya biasanya dari keluarganya. Kadang-kadang seorang ibu malah disalahkan. Oh, kamu sih dulu nih nggak minum obat, nggak ini. Kamu sih dulu begini. Atau ketika keluarga terdekatnya ternyata bereaksi yang seperti tidak menerima. Kadang-kadang itu yang membuat orang tua baru itu ya tadi tidak segera move on. Tapi ketika dalam keluarga inti itu bisa menerima dengan baik, keluarga besar juga support, biasanya itu akan membuat orang tua itu bisa bangkit lebih cepat gitu ya. Nah, tapi seperti ini, yang pengalaman saya juga ketika anak saya Down syndrome, kebetulan saya sudah cukup tahu apa itu Down syndrome gitu. Jadi ya sempat shock, kaget, tapi alhamdulillah suami saya dan juga keluarga besar itu support. Nah, cuma memang awalnya ini dokternya sendiri ketika diagnosis itu dia tidak menyampaikan dengan pasti Mbak, cuma bilang kayaknya ini kok begini, nggak spesifik menyebutkan dengan Down syndrome-nya. Nah, akhirnya kita sendiri yang akhirnya berinisiatif gitu untuk uji kromosom. Jadi teman-teman kadang-kadang memang tadi jelas ya ciri-ciri khas itu jelas sekali pada anak dengan Down syndrome. Tapi ada juga yang memang kadang-kadang ciri itu belum terlalu terlihat ketika bayi baru lahir. Makanya bisa dilakukan uji kromosom di rumah sakit gitu. Nah, di sini saya juga waktu itu sempat uji kromosom itu. Saya ingat nih punya pengalaman dengan Dr. Syarif. Jadi ketika saya mau uji kromosom itu, anak saya baru umur 14 hari 2 minggu. Nah, sebelum saya uji kromosom, saya ke Dr. Syarif dulu karena juga anak saya itu diduga punya kelainan jantung. Saya itu sebelum masuk ke ruangan Dr. Syarif itu masih punya ini perasaan, anak saya bukan Down syndrome kok, masih denial gitu ya. Bukan, pasti bukan, masih ada harapan. Karena dokter anaknya tidak dengan eksplisit menyampaikan gitu. Jadilah saya masuk dulu tuh sebelum tes kromosom ke ruangan dokter. Begitu Dr. Syarif itu ngelihat, langsung Dr. Syarif itu komentar, loh kok kayak bayi DS gitu. Kayak gitu. Langsung, hah? Kayaknya harapan saya langsung runtuh tuh saat itu tuh ya. Masih denial gitu, berharap, tapi ternyata begitu belum diperiksa aja Dr. Syarif udah langsung ketemu tuh anak DS gitu. Ya udah akhirnya oke lah anakku memang DS gitu seperti itu. Nah, tapi teman-teman kalau yang masih belum belum pasti bisa melakukan uji kromosom. Nah, di situ akan dapat dipastikan ya anak kita memang DS atau bukan gitu. Karena kadang-kadang ada juga yang mau coba daftar ke kami, saya mau dong jadi anggota POTAS gitu. Memang anaknya DS, Bu. Iya DS, dilihat fotonya, loh kok hidungnya agak mancung ya gitu. Atau gini-gini. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan uji kromosom untuk lebih tepat diagnosanya gitu. Oke, next. Nah, jadi tadi ya setelah pertama kita harus ikhlas dulu menerima anak kita gitu. Ya dengan segala keadaannya dia adalah anak kita, buah hati kita gitu. Jadi terima dengan ikhlas. Nah, yang berikutnya adalah apa yang mesti kita lakukan dengan anak ini. Nah, ini sangat penting gitu. Yang pertama tentu saja berikan kasih sayang dan juga perhatian
dari orang tuanya terutama gitu. Jadi tidak ada membeda-bedakan antara dia dengan kakaknya yang anak biasa gitu, sama saja gitu ya. Nah kebetulan kakak-kakaknya anak saya itu udah gede-gede gitu, jadi diberi pengertian saat itu. Saya bilang waktu itu sakit, cuman sakitnya bukan sakit yang diobatin, harus dengan terapi-terapi begitu. Kakak-kakaknya mengerti. Nah, jadi di sini seperti ini. Pertama adalah lingkungan keluarga dulu yang utama, berikanlah perhatian dan kasih sayang yang tulus, yang ikhlas gitu. Karena kita yakin ini merupakan fondasi ya bagi pembentukan pribadi seorang anak, apalagi anak dengan Down syndrome yang memang butuh dari kita itu intervensi gitu. Nah, yang kedua yang kami sarankan ketika sudah pasti dia itu Down syndrome adalah coba dicek apakah ada penyakit penyerta di dalamnya gitu. Biasanya memang kalau orang tua baru tuh kan dalam posisi masih shock nih, masih posisi proses menerima. Nah, itu bisa kami langsung sarankan coba lakukan tes untuk apakah dia itu memiliki penyakit penyerta atau tidak gitu. Jantungnya, kemudian yang biasa itu hormon tiroidnya seperti apa dan sebagainya. Ya karena ini penting gitu, karena bagaimanapun ini adalah penyakit yang memang harus bisa ditangani segera gitu. Kalau Down syndrome nggak bisa diobati, tapi kalau penyakit penyertanya itu bisa diobati. Gitu. Dan ini akan mempengaruhi tumbuh kembang dia selanjutnya. Berikutnya setelah kita berusaha untuk menanganinya, langsung kita sarankan untuk terapi sejak dini gitu. Nah sekarang ini gampang sekali ya, sudah sangat banyak menemukan tempat-tempat terapi terutama di kota-kota besar gitu. Jadi setelah lihat adakah penyakit penyertanya, biasanya kalau penyakitnya berat akan kita sarankan untuk diobati dulu tuh penyakit beratnya, ditangani dulu gitu. Karena memang nggak mungkin juga terapi dengan kondisi punya penyakit berat. Terapis juga tidak akan berani gitu ya. Nah berikutnya baru setelah itu terapi sejak dini. Nah umumnya terapinya diawali dengan fisioterapi ya. Jadi mengejar untuk kemampuan motorik kasarnya dia. Gitu. Jadi anak dari mulai bagaimana dia dilatih untuk bisa mengangkat kepalanya, bisa untuk berguling dan sebagainya. Kalau anak yang biasa nggak diajarin, dia akan muncul sendiri kan Mbak kemampuan itu. Tapi kalau anak dengan Down syndrome, dia harus distimulasi dulu gitu, baru bisa muncul kemampuan itu. Gitu. Nah, semakin stimulasi semakin dini itu akan berakibat baik, dan semakin lama maka biasanya juga akan semakin sulit untuk tumbuh kembangnya gitu. Nah, di sini di Potas juga kami memberikan informasi Mbak, tempat-tempat terapi yang bisa dilakukan di mana saja. Kemudian sebagai contoh kalau yang sekarang tuh apakah terapi ini di cover sama BPJS atau tidak, itu hal seperti itu yang kita share di grup-grup Potas gitu. Nah, berikutnya adalah diulang di rumah terapinya. Karena terapi itu kan paling seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu ya. Nah, berikutnya memang harus diulang di rumah gitu. Apalagi yang sering kita yakini bahwa sentuhan seorang ibu atau keluarga itu akan lebih efektif kepada anak. Jadi ketika kita di rumah mengulangi terapi itu, ternyata memang hasilnya itu biasanya lebih efektif dibandingkan dengan yang cuma terapi di rumah sakit saja, di klinik saja, gitu, seperti itu. Dan apalagi sekarang juga banyak sekali ya beberapa tayangan di YouTube dan sebagainya itu bagaimana oral terapi, bagaimana masasnya sama anak-anak itu bisa dilakukan di rumah. Bahkan beberapa anggota kami yang tinggalnya di pulau sana, gitu ya, itu juga yang kalau terkendala nggak bisa seminggu atau seminggu sekali atau 2 kali untuk terapi rumah sakit, biasanya mereka ya begitu, terapi mandiri di rumahnya, bermodalkan dengan YouTube dan sebagainya. Dan kami pun juga pernah kok Mbak membuat workshop untuk terapi-terapi kepada anak-anak pada bayi Down syndrome gitu. Nah, berikutnya adalah tadi menghargai setiap pencapaian anak. Memang anak dengan Down syndrome itu biasanya memang akan butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak-anak yang biasanya gitu. Jadi butuh berulang-ulang. Nah, cuma jangan di situ memang butuh bagaimana orang tua bisa bersabar dan tidak terlalu kepingin hasil cepat gitu. Biasanya kan kita gini, aduh udah sebulan kok anak ini, bayi ini nggak angkat kepala ya, karena kadang-kadang butuh waktu lebih dari sebulan, 2 bulan dan sebagainya gitu. Nah jadi di sini memang kesabaran kita, dan ketika anak sudah mencapai kemampuannya walaupun sedikit, itu kita memberikan penghargaan kepada anak gitu ya, entah dengan
pelukan, senyuman, atau dengan terima kasih gitu. Meskipun bayi itu belum bisa berbicara, tapi dia akan merasakan emosi positif itu, dan itu akan sampai kepada anak kita gitu. Jadi dengan menghargai, kemudian juga dengan mengapresiasi segala pencapaiannya gitu, dan terus memberikan semangat gitu. Nah, jadi di sini adalah beberapa hal yang mesti dilakukan oleh kita sebagai orang tua gitu. Next. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang tua berusaha keras dan juga dukungan dari keluarga terdekat, maka anak-anak kita dengan segala kekurangannya akan bisa bertumbuh kembang dengan baik gitu. Artinya bisa bertumbuh kembang dengan optimal, dan mereka sama seperti yang lainnya, bisa bersekolah, bisa berteman, dan bisa menikmati hidup ini seperti anak-anak yang lain tadi. Yang di video tadi kan jelas anak-anaknya ceria, anak-anaknya itu gembira, banyak senyum dan sebagainya gitu. Jadi tadi bahwa yang dikira bahwa dunia itu kiamat punya anak dengan Down syndrome, sebenarnya tidak gitu. Jadi anak kita bisa menikmati hidup ini kok. Next. Nah, di sini kita harapkan buat masyarakat setelah keluarganya itu menerima, nah kita harapkan masyarakat juga bisa memberikan penerimaan yang baik juga gitu ya, menerima kehadiran mereka, tidak menjadikan sebagai olok-olokan gitu. Mereka memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Mereka berikan mereka kesempatan ketika mereka mau bergaul, berteman, diterima dengan baik. Justru ketika lingkungan itu memberikan penerimaan yang baik, itu akan menjadi stimulasi yang bagus buat anak-anak dengan Down syndrome gitu. Nah, bahkan ajakan dari kami nih, ayo kalau yang emang peduli silakan menjadi volunteer untuk komunitas ADS di Potas juga. Kita terima dengan tangan terbuka gitu. Oke, next Mbak. Nah, sekarang tadi tentang Potas ya. Potas itu tadi kepanjangannya adalah Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, yaitu sebuah yayasan nirlaba yang visinya itu ingin menjadi pusat informasi dan juga konsultasi terlengkap di Indonesia tentang Down Syndrome. Itu Potas itu. Nah, Potas itu didirikannya sudah lama, tahun 2003, tanggal 28 Juli tahun 2003 gitu. Nah, Potas ini merupakan komunitas sebenarnya ya bagi para orang tua yang punya anak dengan Down syndrome. Jadi yang bergabung itu adalah orang tuanya gitu. Nah, di sini kita memberikan dukungan berupa informasi, sharing dan sebagainya. Nah, terutama biasanya untuk orang tua baru nih yang masih dalam proses penerimaan. Itu yang kami rasakan dari banyak mereka menyampaikan bahwa ketika mereka bergabung di Potas itu mereka akan melakukan penerimaan yang lebih cepat gitu. Kenapa? Karena yang lainnya memberikan semangat gitu. Apalagi kalau yang beri semangat itu kan dari orang yang sudah mengalami pengalaman, yang punya pengalaman yang sama gitu. Jadi bagi para orang tua baru ketika mereka bergabung dalam Potas itu biasanya tadi akan dapat pencerahan, akan dapat dukungan, sharing, sehingga mereka jadi lebih paham dan juga akan lebih bisa menerima kondisi anaknya. Itu sehingga lebih cepat move on, lebih cepat bangkit gitu. Nah, kami juga berbagi informasi juga. Tadi Dr. Syarif bilang betul bahwa di Potas itu kita untuk komunikasi itu kita punya 14 grup WhatsApp. Ya, punya 14 yang masing-masing itu dipisah. Jadi ada grup yang ini untuk usia newborn sampai usia 2 tahun, kemudian yang usia 3 sampai 5, kemudian ada yang usia sekolah, bahkan ada yang usia remaja dewasa. Biar supaya sharingnya lebih tepat gitu ya. Jadi ini salah satu parent support group yang dibuat oleh Potas gitu. Dan kami membuka diri juga bagi teman-teman yang ingin tahu tentang Potas, silahkan gitu. Adik-adik mahasiswa juga silahkan gitu. Tapi memang terutama kami sasarannya adalah kepada para orang tua, ingin memberdayakan orang tua. Karena kita yakin ketika orang tua berdaya, mereka akan bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik buat anak-anaknya. Oke, next Mbak. Next slide. Visi, ini sudah di visi, next ya? Iya, sudah. Oke, misinya. Nah, ini tadi, untuk misinya tadi ya, karena gini, kenapa Potas itu berawal? Awalnya tadi dari adanya kegelisahan dari para orang tua yang merasa tidak bisa menemukan informasi tentang Down syndrome. Tahun 2000-an itu loh Mbak, awal 2000 gitu kan. Sulit sekali gitu. Jadi ketika
mau cari apa itu DS, apa itu ini, itu sangat sulit. Nah, makanya didirikanlah Potas tadi, tujuannya supaya orang tua bisa punya informasi yang lengkap tentang Down syndrome gitu. Nah, kemudian juga kita juga menyediakan informasi yang terkini tentang Down syndrome, baik juga berupa pengalaman maupun juga dengan keilmuan itu. Nah, kemudian juga kita juga punya misi menyebarluaskan informasi Down syndrome kepada orang-orang di luar orang tua gitu. Jadi memang kami wadah orang tua, tapi kami juga ingin mensosialisasikan Down syndrome kepada yang bukan orang tua. Kenapa? Karena tadi anak-anak kita itu akan kita biarkan untuk mereka bergaul di tengah masyarakat. Nah, dengan masyarakat itu memiliki pemahaman yang baik tentang Down syndrome, kita harapkan mereka bisa bisa menerima juga dengan lebih baik juga gitu. Karena ya memang sekarang masih kita temui Mbak tempat-tempat yang memang atau orang-orang yang memang masih memandang rendah kepada penyandang Down syndrome, menganggap mereka sebagai itu penyakit menular yang harus dijauhi gitu. Nah, makanya Potas ini misinya tadi menyebarluaskan informasi tentang Down syndrome gitu. Dan juga informasi seperti tempat terapi, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian juga memberikan konsultasi secara kelompok maupun individu sesuai dengan kebutuhannya. Ya tadi ya, dengan grup-grup tadi. Grup-grup itu memang awalnya itu yang berperan itu adalah pengurus Potas. Tapi semakin ke sini justru ketika ada seseorang yang konsultasi, itu yang nanti yang anggota yang akan menjawabnya gitu ya. Jadi kayak kalau kita bilang kayak MLM hati gitu loh Mbak. Misalnya gini, saya orang tua baru masuk ke Potas dalam kondisi yang masih terpuruk, dapat dukungan dari para orang tua yang sudah lebih dahulu, itu akan dengan sendirinya ketika saya sudah posisinya sudah menjadi anggota yang lama, ketika ada yang baru itu langsung dengan sendirinya tuh kepingin berbagi aja, kepingin mendukung gitu. Dan itu yang membuat kita menjadi ya terus bertahan gitu ya, karena para anggota itu punya rasa memiliki yang besar dan punya rasa senasib sepenanggungan sehingga mereka akan support penuh gitu ya. Jadi saat ini boleh dibilang yang menggerakkan grup-grup itu adalah para anggota Potas itu sendiri ya, seperti itu. Nah, untuk yang kelompok ya tadi kita mengadakan webinar-webinar, mengadakan seminar-seminar seperti itu. Nah, berikutnya visi berikutnya adalah mengembangkan informasi tentang peduli Down syndrome. Kemudian juga membantu meningkatkan kemampuan anak dengan Down syndrome di berbagai berbagai bidang. Nah, kami di sini juga mendorong Mbak untuk anak-anak terutama yang sudah mulai masuk usia sekolah atau usia remaja dewasa untuk mereka mengeksplor dirinya supaya bisa menemukan mana bakat-bakat dan kemampuannya. Dan memang mereka adalah anak-anak yang berbakat, yang punya talenta. Tadi saya bilang di awal, sepaket kok Tuhan itu menciptakan dengan kekurangan, tapi kelebihannya juga ada gitu. Jadi Potas itu mendorong supaya anak-anak itu tidak orang tuanya tidak ragu anak-anaknya diikutkan berbagai kegiatan yang sifatnya mengasah talentanya dia. Nah, dengan wujudnya yang lebih konkret lagi, kita mendirikan yang namanya RCDS, Rumah Ceria Down Syndrome. Ini merupakan rumah tempat berkegiatan atau boleh dibilang kayak sanggar kegiatan gitu ya Mbak ya. Nah, adanya di kantor Potas di Pejaten. Next Mbak. Oke, ini tentang tadi. Nah, kami sudah melakukan pendataan kepada anggota-anggota kami. Sekarang jumlahnya sekitar 2076. Itu tahun 2018 itu karena ada resmi dengan Google Form. Tapi setelah kalau dari anggota yang ada di WhatsApp group Potas itu sudah hampir mencapai 3.000 itu ya, 2.600-an gitu anggotanya gitu. Dari dulu awalnya cuma mulai dengan 3 orang saja ibu-ibu, sekarang menjadi berkembang dan ini seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada gitu. Nah, kita punya 14 grup WhatsApp yang menurut usianya. Tapi kita juga punya grup-grup yang sesuai dengan daerah atau wilayah gitu. Dan juga kita punya cabang, Mbak. Saat ini punya cabang di 10 provinsi di Indonesia. Masing-masing ada grupnya. Jadi kita namakan dengan PIK, Pusat Informasi dan Kegiatan. Ada PIK Potas Sumatera Utara, ada Padang, ada Jogja, ada Kalimantan dan sebagainya. Itu kita punya. Dan juga untuk yang Jabodetabek kita punya wilayah, Potas wilayah. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu ada. Kenapa? Supaya masing-masing daerah itu tadi bisa menjangkau Potas dengan lebih mudah karena kan lebih cepat, lebih dekat gitu, seperti itu. Nah, ini anggotanya sudah seperti itu ya, sudah alhamdulillah banyak gitu. Lanjut. Nah, tentang RCDS ini, nah jadi di sini sudah ada ya tentang RCDS. Jadi kita membuka kelas-kelas untuk belajar. Ada kelas musik,
keterampilan itu art and craft. Jadi kita punya ini Mbak, karya-karya anak-anak kita, bikin-bikin yang sekarang tuh sedang bikin itu loh, strap mask gitu ya, masker itu, kemudian juga bikin-bikin lukisan juga, kemudian juga bikin-bikin boneka yang ketika ada event suka kita jual gitu kepada masyarakat umum. Kemudian juga menari dan perkusi, ada renang, karate, dan juga ada barista ya, meracik kopi gitu oleh penyandang Down syndrome. Nah, ini adalah kelas-kelas yang ada di RCDS. Dan kelas-kelas ini sebelum pandemi kan berlangsung secara offline, tapi saat pandemi terus berlangsung, alhamdulillah gitu ya, berlangsung secara online. Dan dengan pandemi justru kelas-kelas ini bisa diakses oleh orang yang tidak tinggal di Jakarta gitu ya. Jadi ada yang di daerah, saya lupa di daerah mana, di Jawa mana gitu, ikutan kelas RCDS ini gitu karena dibuka secara online. Nah, ini contohnya kelas art and craft, bikin-bikin lukisan, hiasan. Nah, ini ada contoh kelas-kelas karate, kemudian ada kelas menari gitu. Oke, next. Nah, berikutnya tentang program kegiatan di POTAS. Ya. Nah, 2019 kita pernah punya program magang di Garuda Indonesia. Jadi anak-anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas itu magang bekerja di sana di Terminal 3. Mereka untuk yang jadi mereka menyapa gitu ya pengunjung ke sana gitu. Mereka magang selama 3 bulan. Ada jadi kayak semacam latihan bekerja gitu. Kemudian juga ada pelatihan shibori itu, ini yang sebelah kanan. Kemudian juga kita pernah membuka pelatihan perhotelan. Jadi anak-anak yang usia remaja dewasa itu kita kerjasama dengan sebuah SMK, mereka latihan tuh beberapa bulan di sana. Jadi kayak belajar cara melipat handuk, jadi gambar-gambar angsa-angsa itu loh ya, kayak di hotel-hotel itu mereka bisa loh Mbak. Terus mereka juga lipat serbet jadi lucu-lucu, bagus-bagus itu juga mereka bisa. Dan juga dilatih juga untuk yang front office, menyapa tamu dan sebagainya. Nah, berikutnya, nah ini adalah beberapa kegiatan POTAS ya. Kita punya event yang besar ya setiap tahun itu ada 2. Yang pertama di bulan Maret yaitu Hari Down Syndrome Dunia. Dan yang kedua di bulan Oktober adalah Bulan Peduli Down Syndrome. Itu kita full Mbak, sebulan itu bisa setiap minggu itu ada kegiatan ya. Nah, kalau biasanya sih kita melakukannya secara offline untuk puncak acaranya. Nah, tapi semenjak ada pandemi ini kita lakukan secara online. Tapi itu luar biasa, justru ramai banget gitu karena bisa webinar berapa kali dalam sebulan itu, kemudian ada lomba-lomba dan sebagainya. Ya, lanjut. Tahun 2020, nah dilakukan secara online karena pandemi ya. Tapi alhamdulillah gitu, nggak putus kegiatan-kegiatannya. Orang tuanya semangat, guru-gurunya pun juga semangat untuk mengajar secara online untuk di kelas-kelas RCDS. Dan di daerah lain juga kita punya kok Mbak. Jadi seperti di Kalimantan Selatan itu punya rumah kegiatan, di Bandung juga ada rumah kegiatan gitu. Jadi seluruh cabang itu biasanya punya rumah-rumah kegiatan. Oke, next. Nah, ini beberapa contoh ini gathering tadi. Jadi setiap setahun atau 2 tahun sekali itu kami pengurus di seluruh Indonesia itu ketemu untuk saling memperbaharui visi misi gitu ya Mbak ya, saling bertukar informasi gitu. Nah, ini juga kita tadi ada konser virtual ya, selama pandemi kita lakukan konser virtual gitu. Kemudian kita juga pernah mengikuti acara fashion show anak-anak kita. Nah, kemudian juga kita pernah mengadakan lomba melukis virtual dan itu berhasil memecahkan rekor muri bersama dengan Caris Care. Nah, ini serangkaian kegiatannya banyak banget gitu. POTAS itu memang seperti itu, kita pingin anak-anak itu selama pandemi tetap aktif berkegiatan gitu ya. Jangan karena pandemi jadi lemas dan sebagainya. Dan bagi anak-anak kami itu kurang baik juga ya Mbak, ketika kelamaan diam itu biasanya kemampuannya akan lebih mudah menurun gitu. Nah, ini adalah contoh kegiatan-kegiatannya. Itu ada fashion show, ada lomba-lomba, kemudian juga pernah juga kita lomba lukis, jadi hasil lukisannya itu dibuat jadi kayak aksesoris, itu juga pernah bekerjasama dengan lembaga lain. Oke, next. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita punya 2 bidang program. Yang pertama adalah internalnya, tadi edukasi orang tua melalui berbagai webinar, kemudian tadi lomba melukis, kemudian juga kami mengadakan acara. Jadi pengurus pusat itu ketemu sama teman-teman di daerah tapi melalui Zoom. Dari seluruh Indonesia gitu kita adakan gitu. Kemudian juga kita juga langsung bisa mengetahui apa sih kendala yang dialami oleh
anggota kami yang ada di daerah gitu. Nah kemudian di eksternal juga gitu, kita banyak banget mitranya, partnernya kita yang mereka juga peduli dengan Down syndrome. Ada Caris Care, ada Court Life Indonesia, kemudian juga ada beberapa yang lainnya yang betul-betul support kita dengan tanpa pamrih gitu ya, membantu dengan begitu luar biasa. Dan ini sejalan dengan misi kita juga buat sosialisasi anak dengan Down syndrome gitu. Next. Nah ini kita punya event tahunan, jadi sama dengan Court Life itu kita punya Down syndrome Got Talent. Di situ bermunculan bakat-bakat anak kita, nggak cuma sekedar bidang seni dan juga ada yang membuat kue, membuat bakso, ada yang bisa berdandan gitu, seperti itu ya. Jadi ternyata kalau kita lihat banyak banget beragam bidang yang bisa ditekuni oleh anak-anak kita. Yang jadi orang tua jangan putus harapan. Anak saya kayaknya nggak bisa apa-apa ketika besarnya, tidak. Gitu, tinggal kita jeli aja mau mengarahkan kemana. Terus juga kami juga mengadakan periksa gigi, kemudian bersih telinga, gitu ya. Ini semuanya biasanya dilakukan oleh lembaga mitra kami itu dengan nggak ada biaya gitu. Jadi luar biasa supportnya kepada Potas gitu. Nah ini kemarin yang tahun ini ya, bulan Maret kemarin, Hari Down Syndrome Dunia kita adakan secara offline. Nah ini bekerjasama dengan Court Life gitu, seperti itu. Nah oke, next. Nah itu dia. Di sini ada, ini adalah medsosnya Potas. Oh ya, ini slogan kita Mbak, aku ada, aku bisa. Dan anak Down Syndrome itu terlahir, mereka ada dan mereka bisa. Gitu. Kita tidak ingin kita ingin menghapuskan stigma di masyarakat. Anak kita itu digambarkan anak yang idiot, yang tidak bisa apa-apa, itu sama sekali salah. Anak kita memang punya kelemahan, tapi di balik itu mereka punya kelebihan-kelebihan yang bisa membuat mereka menjadi pribadi yang mandiri dan juga mereka bisa bermanfaat. Nah ini ada Facebooknya Potas, Instagram juga ada, website juga ada, ini aktif sekali. Silakan buka, mau apa-apa aja silakan DM gitu ya kepada kami, silakan gitu, seperti itu. Oke. Nah demikian sekiranya dari saya tentang Potas ya. Jadi sekali lagi Potas itu berusaha untuk menjadi teman bagi orang tua mendampingi anak-anak dengan Down syndrome. Demikian, terima kasih Mbak Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Ibu. Jadi kegiatan Potas itu udah banyak ya. Berdiri tadi sejak tahun berapa Bu? Tanggal 28 Juli tahun 2003. 2003. Jadi kita mau ulang tahun nih nanti tanggal 28 betul. Yang ke-19. Luar biasa ya. Dan ini pastikan anak-anak yang sudah tergabung dari 2003 itu udah banyak banget ya, dan itu pastinya sudah dewasa, sudah tumbuh dewasa sekarang. Betul. Ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan mereka tetap produktif ya, intinya kan untuk mengembangkan gitu ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Eliza. Nah, kita sampai sebetulnya Bu Eliza saya mau tanya untuk kontak itu kemana? Karena kan tadi lebih ke medsos ya. Kalau kontak adminnya nggak ada ya Bu? Ada. Nanti Ibu boleh di kolom chat aja mungkin nanti Ibu. Saya tulis ya. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh Ibu dan Bapak yang mau bertanya langsung silahkan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom pertanyaan, nanti saya akan bacakan. Ya, ini sudah ada langsung dari Ibu Ani. Selamat siang Ibu Ani. Masih di mute Bu? Di unmute dulu. Oke, selamat siang Dokter, Ibu Eva, Bu. Iya, Ibu Ani dari mana Bu? Dari Jakarta Bu. Dari Jakarta, boleh monggo silahkan Ibu Ani. Saya ingin menanyakan kepada Dokter Syarif. Saat ini usia anak saya ini 7 bulan Dok. Sudah dilakukan screening untuk kelainan jantung dan sebagainya. Mungkin karena sebelumnya itu terinfeksi COVID Dok, dan ada kemungkinan takutnya pneumonia-nya berulang gitu, mungkin apa yang perlu kami waspadai gitu Dok, karena dia juga ada laringomalacia seperti itu Dok. Dan untuk Bu Eliza mungkin pendaftaran saya sudah coba hubungi Potats admin Bu, cuma belum di-approve sepertinya. Ini ya Bu Eliza tampaknya mau menuliskan untuk kontak adminnya Bu, jadi nanti Bu lihat di kolom chat. Sudah. Admin, cuma waktu itu belum dibalas, sudah di follow up lagi kemarin akhir bulan Juni, cuma belum ada tindak lanjut lagi, katanya akan dihubungi dengan tim. Terima kasih Ibu.
Oke, nanti mungkin akan di follow up. Baik, Dokter Syarif, tadi pertanyaannya, usianya tadi berapa Bu Ani? Maaf. 7 bulan. 7 bulan, ya baik. Monggo silahkan. Ya. Terima kasih Bu Ani. Kalau saya boleh tahu sudah diperiksa ekokardiografi ya Bu Ani ya? Sudah dok, sudah selesai juga. Kamu ada ASD, cuma celahnya sedikit dan sudah menutup seperti itu dok. Oh gitu, ya aman sih sebetulnya. Saat ini masih butuh evaluasi karena dia hypothyroid kongenital, laringomalasianya masih berjalan juga, sama kemarin sempat terinfeksi COVID dok, jadi sudah 2 kali pneumonia seperti itu. Ya sebetulnya memang tidak semua Down syndrome ada penyakit jantung bawaannya, memang ada sebagian kecil juga nggak ada. Itu kalau sudah ASD sudah menutup sih bagus sekali Bu Ani, itu faktor risikonya mungkin sudah nggak berkurang ya. Jadi tinggal kalau laringomalacia itu kan kalau tidak apa-apa tidak usah dilakukan tindakan apa-apa, biasanya akan hilang sendiri. Jadi Bu Ani nanti sebaiknya sih tetap melakukan vaksinasi ya, vaksinasi yang umum aja, kemudian DPT polio, kemudian Mohon izin untuk imunisasi saya sudah menanyakan ke dokter anaknya karena saat ini juga masih gizi kurang seperti itu dok, karena jadi belum diimunisasi seperti itu. Jadi baru pas pada saat lahir aja, yang imunisasi pertama pas baru lahir aja dok. Untuk selanjutnya belum ada karena masih gizi kurang dok. Nggak apa-apa sih Bu, setahu saya sih Ibu rumahnya di mana? Posisi di mana Bu? Di Jakarta dok, cuma saat ini di Jakartanya di mana Bu? Di Jakartanya di selatan, dan sudah di Vaskes tipe A juga menggunakan BPJS seperti itu dok, di Vaskes tipe A seperti itu. Dan saya sudah sempat menanyakan karena belum masih tergolong gizi kurang, jadi imunisasinya belum. Sebetulnya kan 7 bulan Bu Ani, berat badannya berapa? Saat ini masih 5,5 dok. Mas, boleh sih Bu Ani, kan DPT polio itu wajib ya, ikut aja sih Bu Ani, nggak apa-apa. Nanti mungkin ke depannya saya coba tanyakan lagi ke dokter anaknya dok. Kalau enggak ya di RSAB Harapan kita aja, nanti kita bantu aja Bu Ani. Oh baik dok, dengan dokter langsung atau saya mesti daftar dulu atau gimana dok? Tadi Ibu rumahnya di mana? Maaf, tadi Ibu di selatan dok, di selatan Kebayoran Lama. Oh, Kebayoran Lama ya, Kebayoran Lama sih. Ini kebetulan kontak admin Potats-nya sudah dituliskan di kolom chat. Berarti langsung kontak aja gitu ya dok ya, ke admin Potats ya. Nanti bisa dikonsultasikan juga langsung mungkin ya. Bu Eliza seperti itu. Saya juga orang Jaksel loh Bu Ani. Saya juga tinggal di Jaksel loh. Nah tuh, sesama orang Jaksel ya. Iya. Nah, dilihat di kolom chat ya Bu Ani ya, sudah dituliskan nomor kontak adminnya. Nanti kita coba tanyakan ke adminnya ya. Bu Ani, yang tidak mengizinkan, bukan tidak mengizinkan, yang belum mengizinkan dari, maaf ya, dokter klinik pribadi atau dokter rumah sakit? Dokter gizi di rumah sakit. Kalau boleh saya sebut dari Fatmawati dok. Dokter gizi katanya dok. Oh sebetulnya nggak apa-apa kalau gizinya kurang ya, nggak apa-apa. Ada masalah sih Bu Ani. Karena kan bagaimanapun kalau vaksinasi itu, kenapa pada anak itu COVID itu sangat sedikit dan ringan, karena memang sudah terlatih dengan vaksinasi sebelumnya gitu Bu Ani. Prinsipnya segitu. Jadi kalau memang sudah divaksinasi, diharapkan dia sudah sparring partner sama COVID gitu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa kalau misalnya segitu. Nah, dokter anaknya sudah. Nanti kita coba ini aja, nanti kita bantu aja coba. Baik. Ya, nanti kalau di RSAB Harapan kita dengan klinik tumbuh kembang tuh Bu Ani, nanti saya arahkan situ nanti kalau nanti. Baik dok, terima kasih dok. Iya, baik. Semoga terjawab dan semoga membantu ya Bu Ani ya. Terima kasih banyak. Kalau lihat dari kolom chat sepertinya tidak. Oh ada ini dari Pak Garin ya, Bapak atau Ibu Garin nih. Parameter apakah yang menjadi acuan kita sebagai orang tua anak Down syndrome untuk menentukan anak kita disekolahkan di sekolah umum atau SLB atau inklusi? Kemudian hal-hal apa saja dok yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk meningkatkan IQ anak? Terima kasih. Oke, jadi untuk penentuan sekolah, apakah perlu Ibu Lisa bisa bantu nih. Tapi prinsipnya kalau kenapa dilakukan screening pada saat awal, terutama hipotiroid, tujuannya sebetulnya untuk tidak terlalu IQ-nya terlalu rendah sekali tuh Bu ini. Bu. Stimulasi awal berarti ya dok ya? Stimulasi awal hipotiroid itu diharapkan akan lebih baik. Nah mengenai persyaratan sekolah saya juga belum begitu
belum begitu mendalami itu apakah memang diizinkan atau tidak. Tapi kalau diizinkan juga memang mungkin ada beberapa tantangan tuh Ibu Elisa ya. Ya tantangan yang harus dipecahkan atau diantisipasi. Misalnya keadaan gurunya harus mungkin akan lebih sabar anak-anaknya gitu kan. Mungkin ke arah situ mungkin ya. Oke. Ya, saya tambahkan boleh ya? Ya, silahkan Bu, silahkan. Ya, tadi memang bagi anak-anak dengan Down syndrome itu kan pilihan sekolah memang tidak banyak ya. Yang paling banyak itu biasanya di SLB, ada juga yang di sekolah inklusi, atau ada yang memilih untuk homeschooling gitu. Sebenarnya kalau dibilang parameter itu sebenarnya yang pertama adalah bagaimana kesiapan anak dulu gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu, misalnya kita mau daftar ke sekolah inklusi gitu. Kita harus lihat dulu juga sekolahnya seperti apa layanan dia terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu. Apakah di sana memang ada tenaga pengajarnya yang memang bisa membantu untuk anak-anak kita, kemudian juga bagaimana pengajarannya, kemudian juga bagaimana program-programnya gitu. Apakah ada program yang membedakan dengan anak-anak yang umum gitu? Karena memang harus memang tidak bisa harus sama dengan anak umum gitu. Karena pasti ada perbedaan gitu. Jadi pertama setelah kita tahu dulu tentang sekolah yang mau kita tuju, kita lihat sekarang anak kita sanggup nggak gitu ya, sanggup nggak untuk bisa ke sekolah itu gitu. Kalau SLB itu bisa jadi kan sekolahnya homogen ya, karena isinya memang anak yang berkebutuhan khusus. Nah kalau anak DS ini masuknya ke SLB-C ya, SLB tipe C gitu. Nah biasanya sih kalau untuk SLB tipe C itu memang tidak ada persyaratan khusus ya. Artinya biasa dari anaknya sendiri, ketika anak itu mandiri, artinya dia siap untuk bersekolah, siap untuk berpisah dengan orang tua ketika selama di sekolah, itu cukup gitu. Ya. Tetapi yang agak sulit ketika untuk memilih sekolah inklusi misalnya, gitu kan ya, karena tadi dia harus bergabung dengan anak-anak yang tidak cuma DS tapi juga ada yang non Down syndrome gitu, anak-anak biasa gitu. Nah ini tentu tadi dibutuhkan kesiapan mental sudah pasti. Itu kemudian apakah anak-anak itu siap untuk bergaul dengan teman-temannya, kemudian juga dia siap menghadapi ya semacam kayak kompetisi dengan teman-temannya gitu. Kemudian dia siap nggak menyesuaikan diri dengan program di situ gitu, karena memang biasanya ya memang harus ada kemampuan yang lebih sih ya bagi anak-anak yang mau masuk di sekolah inklusi gitu atau sekolah umum begitu ya. Artinya orang tua juga harus benar-benar membackup dengan sepenuhnya gitu, karena tadi biasanya juga ada shadow teacher gitu. Adakah di situ shadow teachernya itu yang bisa membantu anak kita gitu, karena memang tadi dari segi penerimaan pun memang anak kita kan memang harus berulang-ulang. Ketika anak-anak yang lain itu guru menerangkan 2-3 kali, anak kita bisa jadi butuh 6-7 kali. Nah, kalau ada guru shadow teacher di sekolah yang inklusi itu bisa jadi membackup. Tapi kalau tidak ada, nah itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan gitu. Kemudian juga jarak juga. Kadang-kadang ada sekolah bagus tapi jaraknya jauh, itu kan akhirnya anak kita kan juga ada faktor juga mudah lelah gitu ya, dan juga nggak bisa berkonsentrasi, jadi jarak juga penting. Belum lagi biaya, biasanya sekolah inklusi itu mahal gitu, mahal sekali gitu. Jadinya memang tadi pertama kesiapan anak, dan juga tadi bisakah orang tua betul-betul membackup ketika kita mau di sekolah inklusi. Kalau di SLB juga sebenarnya butuh orang tua juga membackup, tapi karena gurunya sudah dibekali dengan bagaimana menghandle anak-anak seperti anak kita, dan juga programnya pun juga disesuaikan dengan anak kita, biasanya tidak sesulit ketika anak itu di sekolah inklusi. Jadi memang parameternya tidak ada yang baku ya, tadi kesiapan orang tua, kesiapan anak juga, dan juga kesesuaian program sekolah dengan anak kita, kebutuhan anak kita, begitu. Ya, betul. Oke, mungkin saya sedikit izin menambahkan. Memang tadi terkait dengan biaya, kalau untuk swasta pastinya tinggi, saya paham ya. Tapi jangan lupa, sebetulnya kan sekarang dari pemerintah sudah mencanangkan bahwa
hampir semua sekolah negeri itu adalah sekolah inklusif. Nah, itu juga bisa menjadi alternatif sekolah mungkin bagi para orang tua dengan yang putra-putrinya Down syndrome, tapi mohon tadi dengan hal-hal yang perlu dikaji ulang, tadi kata Bu Eliza, tingkat jarak, kemudian kesiapan gurunya, walaupun sudah dicanangkan semua sekolah negeri itu adalah inklusif, tapi mungkin ada beberapa guru juga yang siap tidak dia dengan anak dengan simptom DS ini. Nah, itu juga perlu diskusi. Nah, ini komunikasi orang tua dan guru ini sangat diperlukan sebelum memasukkan anak ke sekolah, terutama sekolah inklusi ya pastinya. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, semoga terjawab tadi Ibu Garin ya. Oke, ini sebetulnya waktunya sudah jam 11:30. Masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa diarahkan langsung pertanyaan ini bisa ke Instagram Potats mungkin Bu Eliza? Iya, bisa. Ya, karena ini betul. Ke admin atau ke Instagram kita juga bisa. Ya, boleh disebut langsung aja ya Bu, di Potats aja ya Instagramnya ya. Iya. Oke, Ibu dan Bapak, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, dan Dr. Syarif juga masih ada kegiatan harus visit ke rumah sakit dan lain-lain gitu ya. Jadi mohon maaf sekali. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silahkan langsung diajukan ke Instagram Potats. Insya Allah nanti akan direspon oleh admin Potats itu sendiri ya. Oke, sebelum penutup mungkin sedikit closing statement dari Dr. Syarif dan Dr. Eliza untuk bekal para orang tua yang sudah hadir di seminar atensi kali ini. Pendek saja, Mangga. Ya, terima kasih Bu Eva. Jadi memang pada anak-anak yang kita curigai Down syndrome memang sebaiknya dilakukan deteksi lebih dini. Deteksi lebih dini tujuannya tadi untuk meningkatkan angka harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup juga. Itu intinya sebetulnya. Jadi jangan ragu-ragu, sekarang sudah banyak sekali yang membantu dari tim Potats, dan tim Potats itu sudah banyak ini juga, banyak cabang-cabangnya. Oke. Ya, terima kasih Dokter. Jadi memang sudah multimodal ya di Potats ini, sudah lengkap sekali informasinya. Monggo dari Ibu Eliza untuk closing statement-nya. Closing ya, baik. Oke, buat para orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome, memang memiliki dan juga membesarkan mereka memang bukan hal yang mudah. Itu perjuangan yang berat yang bisa jadi berlangsung terus-menerus ya. Atau kalau kita bilang seumur hidup kita gitu. Tapi setiap kita dibekali kok kemampuan dan juga kesabaran untuk membersamai mereka gitu. Di balik kekurangannya itu banyak kelebihan-kelebihan yang apabila kita mau bersabar, kita bisa menemukan kelebihan-kelebihan itu. Dan yakin orang tua Tuhan kasih itu sepaket anaknya spesial, maka kita juga akan yakin gitu bahwa kita punya kemampuan untuk bisa membesarkan mereka, gitu. Seperti itu. Luar biasa. Jadi Allah tuh nggak salah kirim anak gitu, dititipkan kepada kita, pasti kita tuh mampu untuk mendampinginya ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Syarif, terima kasih banyak Ibu Eliza untuk sharing yang luar biasa dan sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan baik peserta yang hadir hari ini maupun nanti pendengar yang mungkin menyaksikan di YouTube, bagi yang orang tua dengan putra-putrinya yang Potats, monggo bergabung gitu ya Bu Eliza ya di Instagram Potats atau Instagramnya POTADS. Monggo silahkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Syarif dan Dr. Eliza sebagai pemateri hari ini, juga Ibu dan Bapak yang sudah hadir di seminar atensi. Ya, terima kasih banyak. Dengan demikian seminar atensi hari ini saya tutup. Sampai ketemu lagi di seminar atensi berikutnya. Masih ada di bulan Juli ini satu lagi. Monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Izin. Terima kasih banyak. Mohon izin saya tutup seminarnya. Mangga Bu.